Selamat pagi, saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dalam mata kuliah ilmu hama dan penyakit tanaman, yaitu konsep terjadinya penyakit tanaman. Pemahaman mengenai bagaimana penyakit tanaman terbentuk dan berkembang sangat penting untuk kita, terutama dalam upaya pengendalian dan pencegahan. Kita akan membahas berbagai aktor yang berperan dalam terjadinya penyakit, mulai dari penyebab hingga kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Semoga perkuliahan hari ini dapat memberikan wawasan yang berguna. Mari kita mulai. Baik, ini adalah penampakan tanaman yang sehat. Ada buah dari tanaman kurma dan apel serta tanaman bunga di taman. Ini adalah kondisi yang sangat diinginkan di mana tanaman tidak sakit sehingga menghasilkan buah dan bunga dengan kualitas yang baik. Begitu pula dengan tanaman ini memiliki daun yang berwarna hijau tampak sehat. Ada yang tahu ini tanaman apa? Ya, yang sebelah kiri itu tanaman kentang dan yang satunya tanaman padi. Tanaman yang sehat diharapkan akan menghasilkan hasil yang baik pula. Namun, bagaimana jika tanaman yang kita miliki terkena serangan penyakit? Kita dapat mengenali tanaman yang terkena penyakit dari gejalanya. Ada yang tahu apa bedanya antara gejala dan tanda pada penyakit tanaman? Oke, gejala adalah ekspresi dari tanaman inang terhadap kondisi penyakit sehingga suatu penyakit tertentu dapat dibedakan dengan penyakit lain. Sedangkan tanda adalah struktur dari suatu patogen yang berasosiasi dengan tubuh tanaman atau bagian tanaman yang terinfeksi. Nah, di sini kita melihat gejala penyakit berupa busuk pada buah, daun yang layu dan menguning, dan bercak daun. Pada kondisi tersebut tanaman sakit menghasilkan hasil yang buruk. Tanaman yang sakit jika terus dibiarkan maka tanaman tersebut menjadi mati dan dapat pula penyakit menyebar ke tanaman sehat lainnya sehingga petani mengalami kerugian. Baik, selanjutnya kita akan membahas konsep terjadinya penyakit pada tanaman. Penyakit adalah suatu proses di mana bagian-bagian tertentu dari organisme tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal karena adanya suatu gangguan. Lalu, keberadaan tanaman berdasarkan dua sudut pandang yaitu secara biologi dan ekonomi. Maka penyakit tanaman pun mengandung unsur dua sudut pandang ini. Yang pertama kita akan membahas dari segi biologi. Dari segi biologi, tanaman adalah organisme yang melakukan kegiatan fisiologis, sehingga dari segi biologi, penyakit tanaman adalah penyimpangan dari siat normal sehingga tanaman tidak dapat melakukan kegiatan fisiologis seperti biasanya. Pada gambar ini dijelaskan bagaimana patogen dapat menginfeksi tanaman. Patogen dapat menginfeksi tanaman melalui akar dan mengkolonisasi jaringan akar. Selanjutnya patogen akan masuk ke sistem asikular sehingga patogen terbawa melalui jaringan penggangkut dan menjadi sistemik di jaringan lain tanaman. Tanaman yang sudah terinfeksi kemudian menjadi sakit dan menunjukkan gejala layu seperti pada di gambar ini. Tanaman yang sakit pun akhirnya menjadi mati dan patogen kembali ke tanah untuk memulai menginfeksi ke tanaman lain. Selanjutnya, rangkaian proses fisiologi pada tanaman dapat berupa pembentukan cadangan bahan makanan dalam bentuk biji, busuk biji, akar dan tunas. Pertumbuhan junile baik pada semai maupun perkembangan tunas, penyakit layu pucuk dan daun. Perpanjangan akar dalam usaha untuk mendapatkan air dan mineral, busuk akar. Transportasi air, layu askuler. Fotosintesis, klorosis, bercak daun. Translokasi otosintat untuk dimanakan oleh sel, kanker, dan integritas struktural, busuk pangkal batang. Ini adalah gejala penyakit sesuai dengan proses fisiologis pada bagian-bagian tanaman. Selanjutnya, yang kedua dari segi ekonomi. Penyakit tanaman adalah ketidakmampuan tanaman menghasilkan bahan yang dibutuhkan manusia sehingga manusia mengalami kerugian. Secara langsung akibatnya dialami oleh petani dan secara luas oleh masyarakat luas. Selanjutnya, tentang konsep bagaimana tanaman dapat menjadi sakit. Konsep segitiga penyakit.
Dalam konsep ini terdapat 3 peranan yang saling berkaitan dalam timbulnya penyakit pada tanaman. Yang pertama adalah tanaman inang, yang kedua patogen, dan yang ketiga adalah lingkungan. Tanaman inang merupakan tanaman budidaya yang menjadi tempat berkembangnya suatu penyakit. Patogen merupakan mikroorganisme yang mampu menimbulkan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, dan nematoda. Yang terakhir, aktor lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap timbulnya suatu penyakit dapat berupa suhu udara, intensitas dan lama curah hujan, intensitas dan lama embun, suhu tanah, kandungan air tanah, kesuburan tanah, kandungan bahan organik, angin, api, dan pencemaran air. Nah, ini adalah patogen yang merupakan agen penyakit tanaman yang telah dibahas di slide sebelumnya. Terdapat jamur, bakteri, virus, dan nematoda yang menjadi penyebab penyakit pada tanaman. Selanjutnya konsep segi empat penyakit. Sama dengan segitiga penyakit, hanya saja segi empat penyakit memiliki satu aktor lagi yang menjadi tambahan, yaitu aktor manusia. Manusia merupakan penyebar patogen penyakit tanaman jarak jauh, melalui introduksi benih atau bakal tanaman yang terinfeksi patogen antar negara atau daerah. Manusia juga menyebarkan patogen tanpa sadar di kebun pada saat memegang tanaman yang sakit kemudian pindah memegang tanaman yang sehat. Sehingga manusia dapat memberikan pengaruh terhadap patogen dan tanaman inang itu sendiri serta kondisi lingkungan sebagai aktor-aktor yang dapat menimbulkan penyakit tanaman. Selanjutnya, bagaimana tahapan pertahanan tanaman? Yang pertama, prainfeksi. Pada tahap ini, mekanisme pertahanan isik mekanik, pertahanan struktural, berupa duri, bulu, lapisan lilin yang terdapat pada daun, batang ataupun organ lainnya. Pertahanan biokimia berupa senyawa yang dihasilkan, yaitu senyawa hasil metabolisme sekunder, lanoid, alkaloid, glicosid, senyawa yang dikeluarkan sebagai eksudat, senyawa yang menghambat dan tidak diinginkan patogen. Selanjutnya, yang kedua, pasca ineksi. Mekanisme pertahanan isik mekanik yang dimiliki tanaman inang dapat berupa pertahanan sitoplasmid, pada waktu patogen masuk dalam sel, patogen dikurung dalam sel, pertahanan seluler. Sel inang membuka selubung sehingga patogen tidak dapat menyentuh sel lain. Pertahanan jaringan, pembentukan lapisan gabus, dan lapisan absisi, pertahanan organ, menjatuhkan organ yang terkena penyakit. Demikianlah, dengan berakhirnya pembahasan mengenai konsep terjadinya penyakit tanaman, kita telah memahami peran aktor biotik dan abiotik dalam mengaruhi kesehatan tanaman. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam menangani masalah penyakit tanaman di lapangan. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didalami lebih lanjut, silakan untuk menghubungi saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam perkuliahan ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya.